Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Aprilia, NPM 12524146. Di sini saya akan menjawab tugas kasus komprehensif dalam MK Pengauditan 1 dan praktik. Untuk memahami seluruh isu pada bab ini, yang pertama adalah 7 bagian laporan wajar tanpa pengecualian audit, yaitu yang pertama 1. Judul laporan, yaitu Standar auditing mensyaratkan bahwa laporan harus diberi judul yang mengandung kata independen. Sebagai contoh, judul yang tepat mencakup laporan auditor independen atau pendapat akuntan independen. Kewajiban mencantumkan kata independen dimaksudkan untuk memberitahu para pemakai laporan bahwa audit tersebut adalah sebagai aspek dilaksanakan secara tidak memihak atau tidak biasa. Yang kedua itu alamat laporan audit. Laporan ini umumnya ditunjukkan kepada perusahaan, para pemegang saham, atau dewan direksi perusahaan. Dalam tahun-tahun terakhir ini telah menjadi hal atau atau yang biasa mengalamatkan laporan ini kepada dewan direksi dan para pemegang saham untuk menunjukkan bahwa auditor independen terhadap perusahaan. Yang ketiga, paragraf pendahuluan. Paragraf pertama laporan menunjukkan bahwa kantor akuntan publik bersangkutan telah melaksanakan audit yang membedakan laporan audit dari laporan kompilasi atau laporan review. Paragraf pertama juga menyatakan laporan keuangan yang telah diaudit termasuk catatan atas laporan keuangan dan tanggal neraca serta periode akuntansi untuk laporan laba rugi dan laporan arus kas. Kata-kata tentang laporan keuangan dalam laporan audit harus identik dengan yang digunakan oleh manajemen pada pelaporan keuangan tersebut. Yang keempat, tanggung jawab auditor. Bagian pada tanggung jawab auditor berisi 3 paragraf, yaitu paragraf pertama menyatakan bahwa audit telah dilaksanakan sesuai dengan standar auditing yang berlaku umum di Amerika Serikat. Paragraf kedua menguraikan ruang lingkup audit dan bukti audit yang dikumpulkan. Paragraf ini menunjukkan bahwa prosedur yang digunakan tergantung pada pertimbangan auditor dan mencakup penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan. Yang kelima, paragraf pendapat. Paragraf terakhir dalam laporan audit standar menyatakan kesimpulan auditor berdasarkan hasil audit. Bagian laporan ini begitu penting sehingga seringkali keseluruhan laporan audit dinyatakan secara sederhana sebagai pendapat auditor. Yang keenam, nama dan alamat KAP. Nama mengidentifikasi kantor akuntan publik atau praktisi yang melaksanakan audit. Biasanya yang dituliskan adalah nama kantor akuntan publik karena seluruh bagian dari kantor akuntan publik mempunyai tanggung jawab hukum dan profesional untuk memastikan bahwa kualitas audit memenuhi standar profesional. Kota dan negara bagian lokasi KAP itu juga harus dicantumkan. Yang terakhir, tanggal laporan audit. Tanggal yang tepat untuk dicantumkan pada laporan audit adalah ketika auditor menyelesaikan prosedur audit di lokasi pemeriksaan. Tanggal ini merupakan hal yang penting bagi para pemakai laporan karena menunjukkan hari terakhir dari tanggung jawab auditor untuk mereview peristiwa. Jawaban yang kedua, auditor perusahaan publik diwajibkan mengesahkan laporan manajemen karena sesuai dengan regulasi yang berlaku seperti Sarbanes-Oxley Act atau SOX di Amerika Serikat yang menjadi referensi banyak standar global atau regulasi pasar modal domestik yang relevan, yaitu perlindungan investor, keterbukaan dan transparansi, tanggung jawab manajemen, dan pencegahan kecurangan.
Di sini ada juga elemen-elemen kunci dalam laporan terpisah auditor. Yang pertama, judul dan pihak yang dituju. Yang kedua, paragraf pendahuluan. Yang ketiga, ruang lingkup. Yang keempat, definisi pengendalian internal. Yang kelima, keterbatasan yang melekat. Yang keenam, opini auditor. Yang ketujuh, paragraf tambahan. Yang kedelapan, yang terakhir, nama dan tanda tangan auditor. Jawaban nomor 3, bagaimana auditor memodifikasi laporan auditnya, yaitu jika PT Surya Kencana mengubah metode penilaian persediaan, misalnya dari pipo ke rata-rata tertimbang dan perubahan ini dibenarkan, metode baru dianggap lebih baik serta dipertanggungjawabkan dan diungkapkan secara memadai dalam laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku, maka auditor akan memodifikasi laporannya dengan menambahkan paragraf penekanan suatu hal. Perubahan metode penilaian persediaan. Prinsip akuntansi tidak menghasilkan opini wajar dengan pengecualian karena yang pertama, metode baru dapat diterima, yang kedua, pengungkapan yang memadai, yang ketiga, tidak ada salah saji material. Opini WDP hanya diberikan jika terdapat salah saji material termasuk pengungkapan yang tidak memadai. Terdapat pembatasan lingkup audit yang material. Dalam kasus konsistensi yang diizinkan, perubahan prinsip yang dibenarkan, auditor menyetujui perubahan tersebut dan hanya perlu menarik perhatian pengguna melalui paragraf EOM, bukan mengecualikan laporannya. Perbedaan antara perubahan yang mempengaruhi konsistensi dan perubahan yang mempengaruhi komparabilitas. Kedua konsep ini berhubungan dengan perbandingan antara periode tetapi memiliki implikasi audit yang berbeda. Yang pertama, konsistensi penggunaan prinsip akuntansi yang sama secara berkelanjutan dari periode ke periode. Contoh perubahan konsistensi yaitu yang pertama, perubahan metode penilaian persediaan, misalnya pipo ke average. Yang kedua, perubahan metode depresiasi, misalnya garis lurus ke saldo menurun. Implikasi audit memerlukan paragraf penekanan suatu hal atau penjelasan dalam laporan audit jika perubahannya material dan dibenarkan. Kasus PT Surya Kencana, perubahan metode penilaian persediaan mempengaruhi konsistensi. Yang kedua, komparabilitas. Kemampuan pengguna untuk mengidentifikasi dan memahami kesamaan dan perbedaan antar pos atau peristiwa dari periode ke periode. Contohnya, perubahan estimasi akuntansi, misalnya umur manfaat aset, estimasi kerugian piutang tak tertagih. Yang kedua, klasifikasi ulang akun. Jawaban nomor 4, jenis laporan audit yang paling mungkin dikeluarkan oleh auditor adalah laporan audit wajar tanpa pengecualian dengan paragraf ketidakpastian material berkaitan dengan kelangsungan usaha. Paragraf ini menyoroti masalah keraguan kelangsungan usaha yang telah digunakan secara memadai dalam catatan atas laporan keuangan oleh manajemen. Laporan audit akan dimodifikasi dengan cara yang pertama, laporan audit tetap wajar tanpa pengecualian. Yang kedua, penambahan paragraf khusus. Yang ketiga, isi paragraf. Yang keempat, opsi lain dan mengapa opsi tersebut jarang digunakan. Alasan utama opsi lain jarang digunakan, yang pertama, opini WTP dengan paragraf khusus. Yang kedua, opini tidak wajar. Yang ketiga, opini WDP atau disclaimer. Jawaban nomor 5, 3 alternatif yang tersedia untuk auditor utama, adil dan rekan. Yang pertama, tidak merujuk kepada auditor lain dalam laporan audit. Yang kedua, menerbitkan opini bersama. Yang ketiga, mengeluarkan opini wajar dengan pengecualian atau opini tidak menyatakan pendapat. Opini bersama dipilih dalam kasus ini karena materialitas, pembagian tanggung jawab, aspek hukum atau regulatori. Jika shared opinion opsi 2 dipilih, kata-kata laporan audit akan dimodifikasi khususnya di bagian paragraf pendahuluan opini atau paragraf dasar opini. Contohnya, modifikasi mengikuti standar umum. Yang pertama paragraf opini, yang kedua paragraf dasar opini. Jawaban nomor 6, jenis
Laporan audit yang harus dikeluarkan adalah laporan audit dengan opini tidak menyatakan pendapat atau disclaimer of opinion. Pilihan opini tidak menyatakan pendapat sesuai karena tidak cukup bukti ketidakmampuan mengurangi risiko audit sesuai dengan standar audit. Perubahannya yaitu paragraf opini jelas menyatakan tidak adanya opini. Paragraf dasar menjelaskan secara rinci dan kuat alasan ketidakmampuan untuk menyatakan opini. Yang ketiga, penghilangan KAM, tidak ada key audit matters karena tidak ada opini. Jawaban nomor 7, jenis opini yang harus dikeluarkan adalah opini tidak wajar. Penyimpangan yang menyebabkan opini tidak wajar harus dikomunikasikan kepada pengguna laporan keuangan melalui laporan audit dengan cara berikut. Paragraf basis untuk opini tidak wajar. Dengan adanya 2 paragraf ini, pengguna laporan keuangan akan menerima peringatan yang jelas dan rinci bahwa mereka tidak dapat mengendalikan laporan keuangan tersebut sebagai penyajian yang wajar sesuai dengan SAK. Jawaban nomor 8, jenis laporan audit yang wajib dikeluarkan terlepas dari materialitas adalah penolakan pemberian pendapat. Persyaratan independensi sangat ketat karena 1. Menjaga kepercayaan publik, 2. Menjamin objektivitas, 3. Pilar kualitas audit. Laporan audit akan disusun sebagai penolakan pemberian pendapat dengan modifikasi spesifik, yaitu paragraf pendahuluan, paragraf basis untuk menolak pendapat, paragraf penolakan pendapat. Jawaban yang 9, proses pengambilan keputusan audit dan materialitas auditor mengikuti langkah untuk memutuskan jenis laporan audit yang tepat, yaitu menentukan apakah ada kondisi yang memerlukan penyimpangan dari laporan audit wajar tanpa pengecualian. Yang kedua, menentukan tingkat materialitas dari kondisi tersebut. Yang ketiga, memilih jenis laporan audit yang sesuai berdasarkan kondisi dan tingkat materialitasnya. 4 jenis utama dari laporan audit. Yang pertama, wajar tanpa pengecualian. Yang kedua, wajar dengan pengecualian. Yang ketiga tidak wajar. Yang keempat, tidak memberikan pendapat. Analisis untuk skenario 4 dan skenario 5 berdasarkan tindakan materialistis. Yang pertama, skenario 4, pembatasan lingkup terjadi ketika auditor tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, misalnya karena klien yang menolak memberikan akses ke informasi tertentu atau kondisi di luar kendali auditor, seperti catatan akuntansi yang rusak. Skenario 5, penyimpangan GAP terjadi ketika auditor yakin laporan keuangan mengandung salah saji material karena tidak disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, misalnya kesalahan dalam penghitungan atau penggunaan prinsip akuntansi yang salah. Jawaban yang terakhir, yang ke-10, 2 kondisi yang dihadapi oleh auditor PT Surya Kencana adalah: yang pertama, keraguan kelangsungan usaha yang signifikan. Yang kedua, manajemen menolak mengungkapkan informasi material terkait batasan pembayaran dividen. Dalam kasus PT Surya Kencana, yang menunjukkan opini untuk penyimpangan SAK menggabungkan dengan keraguan kelangsungan usaha. Auditor harus mengeluarkan opini wajar dengan pengecualian atau opini tidak wajar, tergantung pada tingkat keparahan atau pervasiveness dari kegagalan pengungkapan, ditambah dengan paragraf penekanan masalah yang menjelaskan keraguan penekanan usaha. Opini yang paling mungkin jika kegagalan pengungkapan itu hanya material adalah opini wajar dengan pengecualian diikuti oleh paragraf penekanan masalah. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.